bahas tentang hepatitis tadi ya Bu Dokter ya. Ya. Mungkin lama nih sahabat yang belum, maksudnya lupa nih. Bu Dokter di bagian apa gitu, kan jelaskan sekali boleh. Oke. Ya. Atau kalau masyarakat kampus kan pasti tahu sama Bu Dokter ya. Oke, silakan dulu Bu Dokter ya. Oke. Selamat pagi pendengar ya Budiman. Pagi ini kita akan berbincang tentang penyakit hepatitis dalam rangka memperingati Hari Hepatitis Sedunia yang jatuh di tanggal 28 Juli. Tahun ini, tahun 2023, merupakan peringatan ke-14 dengan tema Segerakan Tes dan Obati Tanpa Menunggu. Artinya, kalau kita ketemu orang dengan gejala-gejala yang nanti kita bisa bicarakan, atau misalnya saat kita mau mendonorkan darah, nah biasanya itu kita cek, setiap pendonor itu dicek nih hepatitis B-nya, hepatitis C-nya gitu ya. Nah kalau misalnya ternyata donornya itu reaktif atau positif, itu juga harus segera ditindaklanjuti. Dan ternyata bila ada keluhan harus segera diobati. Itu maksudnya supaya tidak menjadi lebih berat gitu. Tujuan dari peringatan Hari Hepatitis Sedunia itu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hepatitis. Kemudian karena virus ini, jadi penyakit hepatitis itu disebabkan oleh virus. Virus ya Bu Dokter. Ya. Penyakit ini yang disebabkan oleh virus hepatitis ini memberi dampak lebih dari 354 juta orang di seluruh dunia. Jadi sebenarnya banyak sekali di sekitar kita orang-orang yang membawa penyakit atau membawa virus hepatitis ini gitu. Nah, kita bicara tentang sejarahnya dulu ya. Kenapa sih kok diperingati pada tanggal 28 Juli? Nah, gini. Ceritanya, tanggal 28 Juli merupakan tanggal kelahiran Dr. Baruch Blumberg, seorang ilmuwan yang menemukan virus hepatitis B di tahun 1968. 2 tahun kemudian ia mengembangkan vaksin hepatitis B. Jadi seperti kalau kita masih fresh di ingatan kita tentang COVID. Nah, ya, COVID itu juga virus ya. Virus itu. Nah, sama nih, virus jenisnya sama, virus RNA juga. Hepatitis juga virus RNA gitu ya. Nah, secepat mungkin ditemukan vaksinnya gitu kan. Sama dengan hepatitis ini, 2 tahun setelah ditemukan vaksin hepatitisnya, 2 tahun kemudian dibuatlah vaksinnya. Sama seperti coronavirus ini. Jadi makanya kita masyarakat harus segera divaksinasi gitu ya, supaya tidak semakin berkembang virusnya. Iya. Nah, apa sih kok dari tadi kita bicara hepatitis? Apa hepatitis itu sih gitu ya? Nah, hepatitis itu adalah penyakit radang hati. Jadi organ hati ya, bukan sakit hati gitu ya, bukan. Konotasinya berbeda. Tapi ini memang organ hatinya mengalami infeksi yang disebabkan oleh virus hepatitis gitu. Semacam pembekakan gitu ya? Iya, nantinya. Kemudian penamaan penyakitnya berdasarkan nama virusnya. Jadi hepatitis ini contoh misalnya ada penyakit hepatitis B gitu ya. Penyebabnya adalah virus hepatitis B gitu.
Sampai saat ini kita mengenal beberapa virus hepatitis, antara lain virus hepatitis A menyebabkan penyakit hepatitis A. Virus hepatitis B menyebabkan hepatitis B. Kemudian virus hepatitis C, penyakitnya hepatitis C. Gitu. Ada virus hepatitis D, hepatitis E, hepatitis G, dan virus hepatitis TT. Sama dengan virus corona yang berkembang sampai dari Delta sampai Omikron gitu ya. Nah itu jenisnya bermutasi. Artinya ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Bermutasi. Bermutasi namanya. Iya. Itu. Ya. Karena mengakibatkan penderitaan banyak orang, jadi WHO akhirnya bertujuan ya. WHO bergerak sama seperti kalau corona kemarin, WHO juga ikut bergerak ya. Langsung bergerak kan? Betul. WHO mempunyai tujuan untuk mengeliminasi, memberantas penyakit hepatitis ini hilang di seluruh dunia di tahun 2030 gitu. Harapannya bisa 2030 itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi gitu. Mudah-mudahan terwujud. Betul banget. Dengan menyerukan kepada semua negara untuk dapat mencapai target sebagai berikut. Nah, mengurangi infeksi baru hepatitis B dan hepatitis C sebesar 90%. Mengurangi kematian terkait hepatitis B akibat sirosis hati dan kanker sebesar 65%. Memastikan setidaknya 90% orang dengan hepatitis B dan C dapat terdiagnosa. Dan 80% dari mereka yang terinfeksi mendapat pengobatan. Gitu. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, gitu ya. Kita hadirkan nanti setelah lagu. Oke, silakan. Mungkin banyak penasaran Indonesia bagaimana perkembangannya. Iya. Tetap di RSPD Kapos 91,4 FM, jangan kemana-mana ya.